Halo Muanners, kembali lagi di channel Motor1.com Indonesia. Dan ini adalah Royal Enfield Classic 350. Ini motor baru yang diluncurin kemarin tahun ini di IMS 2022. Dan Royal Enfield tuh masih membawa pembaruan banyak banget ya, dari sasis, dari mesin, juga fitur-fiturnya itu akan ditemukan di motor baru ini. Nah, penasaran apa aja sih hal-hal baru yang diberikan Royal Enfield untuk motor klasik ini? Nah, jangan kemana-mana, saksikan terus videonya. Nah, yang pertama kita bahas ini adalah mesinnya. Oke, nah mesinnya ini baru ya, benar-benar baru. Dan ini adalah mesin yang dipakai oleh Royal Enfield untuk, kalau kita ingat tuh tahun lalu ada Meteor 350, dan ini sama mesinnya, baru, platform baru namanya J-Series. Dan sekarang di 350 klasik ini dia tenaganya nambah dikit, dari yang tadinya 19 komaan sekarang jadi 20,2 PS dan torsi 27 Nm. Tapi yang paling signifikan, yang paling menyenangkan adalah Royal Enfield tuh sekarang ngasih yang namanya balancer shaft. Jadi kayak penyeimbang itu. Jadi kalau di model tahun lalu pengguna itu banyak ngeluhin tentang getaran pas lagi riding, nah sekarang itu yang diminimalisir ya dengan adanya balancer ini. Jadi berkendara tuh lebih mulus lah, lebih halus dengan performa yang lebih oke. Nah, kalau dilihat ini motor desainnya lebih oke ya. Dan kalau bicara desain, itu Royal Enfield sekarang ngasih ada 4 varian, 4 trim lah untuk klasik 350 baru ini. Dan kalau yang ada di depan kita nih, nama trimnya itu Dark, dan dia memang dominan hitam. Dan yang istimewa tuh di Dark, yang beda tuh di velgnya. Dia pakai velg casting wheel, atau kita bilang agak racing lah ya. Nah, ini sebenarnya emang kalau kita ngomongin Royal Enfield klasik ya kan, biasanya kan jari-jari ya kan. Nah, ini mungkin dengan velg seperti ini mungkin lebih sporty kali ya, Royal Enfield untuk menyasar kaum muda mungkin yang nyari motor klasik tapi dengan feel sporty juga. Tapi kalau emang nggak suka dengan gaya seperti ini, nggak usah takut, ada 3 lagi varian dari klasik 350. Yang pertama itu yang paling bawah, yang standar, itu namanya Halcyon, dan itu standar ya. Jadi ada warnanya, pilihannya ada 3, kemudian spatboardnya dari besi juga, warnanya macam-macam, ada 3 pilihan. Kemudian di atasnya itu ada trim namanya Signal. Nah, ini istimewanya adalah dia kayak motor perang zaman-zaman dulu. Dia kayak ijo Dove gitu, atau satu lagi ada yang kayak coklat-coklat pasir gitu. Kebayang kan? Dan yang paling atas itu ada namanya Classic Chrome. Classic Chrome itu seperti namanya itu udah banjir chrome ya di mana-mana, dari spatboardnya, dari tangkinya ada chrome juga, kemudian di spion segala macam. Nah, setiap varian itu juga beda-beda ya harganya. Dari yang paling bawah tadi Halcyon itu sekitar dimulai dari 105 jutaan. Kemudian di atasnya yang Signal, yang militer itu 107 jutaan. Kemudian Dark ini 109 jutaan, dan yang paling atas tadi Chrome yang paling bagus itu 110 jutaan. Nah, ini dia. Satu lagi hal menarik yang ingin saya bahas untuk klasik 350 ini adalah pembaruan pada speedometer. Jadi kalau yang lama itu modelnya klasik banget ya, dari desain sampai ke cluster meter nih. Nah, sekarang dia ada sentuhan modernnya. Kita lihat di atas tuh ada speedometer klasik seperti yang lama kan, dengan font klasiknya ini dengan bentuk bulat klasik. Nah, tapi di bawahnya ada panel digital nih, panel digital yang bisa kita atur pakai saklar di sini, di stang kiri nih. Pencet aja tuh. Nah, dia ada odometer, ada trip meter, ada 2, kemudian ada jam digital, dan yang penting lagi tuh ada indikator bahan bakar yang sebelumnya juga nggak ada kayaknya deh di klasik 50, dan sekarang udah ada. Ini sangat membantu ya. Dan kemudian nih, satu lagi yang menarik kalau kita lihat lagi di stang kirinya tuh ada, tinggal dibuka, ada panel USB.
kalau ngecas tinggal colokin sini di panel USB sebelah kiri ya. Jadi ini motor klasik tapi dia udah ada sentuhan modern untuk menyesuaikan dengan kemajuan zaman. Dan satu lagi sebenarnya ada nih, kalau kita lihat di sebelah kanan di cluster meternya ada bulatan dengan logo Royal Enfield Classic 350. Seharusnya ini tuh adalah fitur yang namanya tripper. Jadi tripper kalau kita tahu dari Meteor 350 yang pernah kami bahas juga di sebelumnya, itu berkaitan dengan navigasi. Jadi tinggal hubungkan smartphone dengan teknologi tripper ini dan dia akan jadi penunjuk jalan digital ya. Tapi sayangnya untuk model Indonesia ini belum ada. Bilangnya sih ada, bakal ada, tapi untuk sekarang masih diganti dengan logo Royal Enfield Classic. Nah, pembaruan juga sampai ke kaki-kaki ya. Nah, sekarang Classic 350 itu udah pakai ban yang lebih lebar. Nah, di depan itu dia pakai ban 100/90 dengan ring 19. Sementara di belakang tuh 120/80, ringnya 18. Jadi beda. Ini dibikin buat menambah ergonomis lah, ergonomis pengendara, terutama buat touring jarak jauh diyakini akan lebih nyaman. Soal jok tadi ya, ini kan dua ya, pengaturan dua. Ini sebenarnya bisa dicopot. Jadi kalau misalnya nggak pengen boncengan, ini tinggal dicopot dan jadi pengaturan single seater. Jadi kalau Anda touring solo misalnya sendirian, bisa diatur supaya jadi single jok. Kemudian di sini ada belnya yang unik juga, bukan ngelingker tapi kayak gini nih. Jadi pegangannya lebih enak. Ini tambah kenyamanan juga ya. Dan jangan lupa pengeremannya juga udah pakai ABS 2 channel. Kemudian cakramnya depan belakang dan itu lebih gede. Jadi pengereman juga pasti lebih baik. Dan nah, semua itu adalah bagian dari sasis barunya dari Classic 350 ini. Dan dia sekarang itu pakai twin down tube spine ya. Jadi sasis yang lebih kokoh, yang lebih memberikan kendaraan yang lebih responsif, lebih stabil terutama untuk touring jarak jauh ya. Jadi sisi kenyamanan untuk Classic 350 ini sangat diperhatikan dan sangat jauh berkembang dari model sebelumnya. Nah, itu tadi salah satu hal menarik lainnya yang dibawa oleh Royal Enfield Classic 350 ini. Tadi pas saya nyalain, dalam posisi netral, dia masih nyala tuh, masih bisa dinyalain, tapi ketika gigi satu masuk, dia otomatis mati. Kenapa? Nah, jawabannya adalah di standar kiri. Nah, itu namanya fitur barunya itu side stand engine cut off. Jadi kalau standar sampingnya ini turun, dia nggak akan bisa jalan kalau giginya masuk, termasuk saat starter pertama. Jadi kalau gigi masuk nih satu sebelum nyala, kita nyalain standar turun, dia nggak akan nyala kecuali di netralin dulu. Nah, ini bisa dibilang salah satu fitur yang menarik ya, karena mungkin jarang banget ditemuin dengan motor-motor ber-cc besar seperti ini. Jadi termasuk salah satu sistem keamanan berkendara lah. Jadi kan kita kadang sering lupa tuh, misalnya berhenti, pengen jalan buru-buru gitu ya kan, standar ternyata masih di bawah. Nah, kalau misalnya nggak ada sistem kayak tadi tuh, side stand engine cut off, itu kita kan langsung jalan aja, ternyata standarnya masih di bawah, ternyangkut, jatuh gitu kan. Nah, kalau ini, dia mastiin dulu. Kalau masih netral, oke, bisa nyala mesinnya. Tapi kalau gigi masuk, otomatis mati, atau nggak bisa dinyalain sama sekali. Jadi ini bisa dibilang salah satu fitur baru dari Classic 350 yang cukup menarik, saya bilang. Nah, itu tadi sejumlah hal menarik yang ditawarkan oleh Classic 350 dari Royal Enfield ini. Memang benar-benar motor yang nggak cuman sekedar klasik, tapi juga membawa fitur-fitur baru, kemudian sasis baru, mesin baru, dan varian trimnya juga banyak pilihan ya, jadi nggak ngebosenin gitu, mau model apa ada. Oke, ini bisa dibilang motor cruiser yang layak lah untuk dicoba bagi rider-rider di Indonesia. Nah,
Gitu dulu, jangan lupa subscribe di channel Motor1.com Indonesia, komen, nyalakan loncengnya, notifikasi, kemudian ikuti juga kami di IG, di Facebook, Twitter, dan juga di situs utama kami di id.motor1.com Indonesia untuk berita-berita otomotif terkini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!